البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih di muka surat 63 ya. As-so'alur rabi'a asyar, ahsanallahu ilaikum. Yaqulu sa'il ma hiyal kutubul lati tansahuna biha fima yata'allaqu bi sirati sahabah radhiyallahu anhum. Si penanya mengatakan, kitab-kitab apa yang Anda nasihatkan untuk kami mempelajarinya atau membacanya yang terkait dengan sejarah para sahabat, biografi para sahabat radhiyallahu anhum? Al-jawab, siratus sahabah ridwanullahi alaihim ta'khudhuha minal Qur'an wa minas sunnah. Sejarah sahabat radhiyallahu anhum boleh kalian ambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Fa minal Qur'anil karim ka qaulihi ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya mereka itu keras kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka banyak rukuk dan banyak sujud karena mencari kurnia dari Allah dan keridhaannya. Baik, ini pujian bahwasanya apa? Ibadah dengan niat mencari kurnia dari Allah ini bukan riya. Seandainya riya tidak dipuji, sementara ini polanya adalah pola pujian. Baik. Dan kurnia Allah yang terbesar, pahala yang terbesar dari jenisnya adalah apa? Surga tentunya. Ini bukan riya seperti ucapan orang-orang sufiyah, riya atau istilahnya syirik kecil, naudzubillah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka, alamat mereka di wajah-wajah mereka adalah yaitu jejak sujud. Nampak dari apa? Ketawaduannya, nampak dari ketenangannya dan inqiyatnya, yaitu kepatuhannya dan sebagainya menurut jumhur ulama. Zalika masaluhum fit Taurah. Yang demikian itu tadi adalah permisalan mereka dalam Taurat. Jadi telah disebutkan nabi yang terbaik siapa, kemudian sahabatnya karakternya macam apa. Wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ah. Dan permisalan mereka di dalam Injil adalah bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah. Apakah azarah ini kembali ke Allah ataukah kembali ke zara', yaitu tanaman tadi? Dua-duanya mungkin. Lalu tanaman itu mengokohkannya. Fastaghlat, kemudian dia semakin membesar. Fastawa ala suqih, dia tegak lurus, setimbang di atas suqih, yaitu apa? Di atas kaki-kakinya. Suq boleh jadi akar, boleh jadi maksudnya adalah batang yang bawah. Yu'jibu zurra, membuat kagum. Zurra yaitu orang yang menanamnya. Kalau kembalinya adalah ke tanaman tadi. Baik, yang sementara para sahabat siapa yang menanam? Tentunya Allah Ta'ala. Allah kagum dengan para sahabat. Seperti yang disebutkan dalam hadis, laqad ajiba Rabbukuma azza wa jalla bisani'ikumal lailah. Sungguh Rabb kalian berdua merasa kagum dengan apa yang kalian berdua perbuat malam tadi, yaitu apa? Rela lapar demi memuliakan tamu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Memang para sahabat mengagumkan. Liyaghidha bihimul kufar. Agar Allah membuat orang kafir itu merasa bengang, merasa marah kepada para sahabat. Baik. Ibadah yang polanya adalah muraghamah, membuat musuh marah, ini ternyata Allah cintai. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, menjadi tujuan Allah agar orang kafir marah, bukan tujuannya malah agar orang kafir ridho. Ini adalah gaya para hizbiyun, para ikhwaniyun, agar orang kafir ridho sama kita, bukan, bahkan agar orang kafir marah, tak apa. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat. Ini dibatasi. Memang untuk sahabat dijanjikan macam itu.
pengampunan dan pahala yang agung. Untuk kita bagaimana? Kalau kita ikut jalan mereka, kita mendapatkan petunjuk untuk menempuh keutamaan tadi. Kalau tidak ya berarti apa? Menempuh jalan sendiri tidak dapat janji. Kata beliau, tarji'u aidan ila siyarihim fi kutubis sunnah. Engkau juga merujuk ila siyarihim kepada sejarah-sejarah mereka di dalam kitab-kitab sunnah kas-sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Tajidu fihi ma manaqibas sahabah. Engkau dapatkan di dalam kedua kitab tadi kedudukan tinggi para sahabat, ka manaqibi Siddiq wa manaqibi Umar wa manaqibi Utsman wa manaqibi Ali radhiyallahu anhum ajmain. Wa kadzalika tajidu fi Musnadil Imami Ahmad. Baik, Imam Ahmad juga punya kitab khusus selain Musnad Imam Ahmad, yaitu apa? Manaqibus Sahabah, berjilid-jilid banyak dulu di Damas. Wa fi Sunanil Arba' wa kadzalika fi Kutubis Siyar ka Sirati bin Hisham wa hiya min amsali ma kutiba fi hadzal bab. Ini termasuk yang paling bagus yang ditulis di dalam bab ini. Sirah Ibnu Hisham. Wa kadzalika aidan Al-Bidayatu wan Nihayah li Ibnu Katsir fiha zikru. Ini apa? Kenapa kayak ada lu tanda itu ya? Zikru siyaris sahabah, di dalamnya ada penyebutan sejarah-sejarah para sahabat, biografi para sahabat. Wa kadzalikal awasim minal qawasim li Ibnil Arabi kitabun jayyid. Dzukira fihi ma hasala, tapi kalau ke Ibnul Arabi berarti dzakara fihi ma hasala lis sahabah, menyebutkan di dalamnya apa yang terjadi pada para sahabat. Wa kadzalika mukhtasaru siratir rasulil imam al-mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah wa huwa kitabun azim fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Wa kadzalika mukhtasaris sirah li ibnihi Abdullah wa ghairi dzalik. Baik. Termasuk yang paling lengkap juga walaupun bukan secara mutlak adalah apa? Syiar Alamin Nubala. Baik. Qala rahimahullahu taala kalamullah laisa bibainin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Kalamullah itu tidak terpisah dari Allah dan tidak ada sesuatu pun yang dari Allah itu adalah makhluk. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wal Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wala yat'uf, ini terulang ya. Mungkin beliau ngulang pelajarannya sedikit. Wala yat'uf an yaqul laisa bimakhluk. Tidak boleh seorang muslim melemah untuk mengatakan Quran itu bukan makhluk. Fa inna kalamullah laisa bibainin min. Karena kalamullah tidak terpisah darinya. Kita tahu yang namanya sifat itu tidak terpisah dari zat. Maka inilah yang dimaksudkan. Wa laisa minhu syai'un makhluk. Tidak ada yang dari Allah itu sedikit pun berupa makhluk. Karena Allah terpisah dari makhluk dengan apa? Kesepakatan para ulama dan para uqala. Kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud, seluruh orang-orang yang berakal memiliki fitrah juga mereka sepakat Allah Ta'ala tidak bersatu dengan makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ukhzila fih. Hindarkan dirimu dan hindarilah perdebatan dengan orang yang ditelantarkan dalam masalah ini, tidak mendapatkan taufik. Wa man qala bil lafadz, dan orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ini enggak dapat taufik untuk mengucapkan kata-kata yang hak dan wadih, yang jelas. Wa ghairih, atau mengucapkan yang lain-lain selain yang dibahas tadi. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laisa bimakhluk. Demikian pula hindarkan dirimu dari orang yang tawakuf di situ, tidak memberikan keputusan. Dia mengatakan saya tak tahu Quran makhluk atau bukan makhluk. Kalau tidak tahu bertanya kepada ahlinya. Innama huwa kalamullah, kata dia. Hanyalah Quran itu kalamullah, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Fahada sahibu bid'ah, maka orang ini sahibu bid'ah karena tidak mau ikut dalil. Baik. Walaupun dia bilang tidak tahu. Kenapa? Karena hakikatnya dia boleh belajar, tapi apa? Dia yang tidak mau. Padahal di zaman itu a'imah banyak sekali. Mislu man qal huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan bahwasanya Quran makhluk. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Hanyalah Quran itu, ini kata yang hak. Hanyalah Quran itu kalamullah bukan makhluk. Asyarah taqaddamat ba'dul mabahisi fil Quran.
telah berlalu sebagian pembahasan tentang Al-Qur'an wa bayanu annahu kalamullah wa laisa bimakhluk, dan penjelasan bahwasanya Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Fal Quran kalamullah wa kalamullah sifatun min sifatih. Maka Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah salah satu dari sifat-sifat Allah. Walaupun ditulis di mana, walaupun dihafal di hafalan siapa dan seterusnya, dibaca oleh qori yang mana, tetap dia kalamullah. Makanya misalkan dalam handphone ada ceramah Syekh bin Bas, kita nggak mengatakan itu adalah suara si handphone yang ceramah. Tak, kita akan bilang Syekh bin Bas yang ceramah. Jadi tetap dia selalu dinisbatkan kepada yang mengucapkannya. Sifat tidak terpisah dari zatnya, dari yang memiliki sifat tadi. Jadi, makanya ketika kita memuji, kita akan memuji Syekh bin Bas, bukan baiknya handphone Xiaomi ini, nggak akan kita bilang gitu. Jelas yang ceramah yang kita puji. Kemudian beliau mengatakan wasifatullah laisat bibainatin min. Sifatullah tidak terpisah dari Allah. Wa laisat bimunfasilatin an. Ini sama ya, tidak terpisah. Fallahu subhanahu wa ta'ala bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi huwal khaliq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dia itulah pencipta. Kita tidak mengatakan nama Allah itulah pencipta atau sifat Allah itulah pencipta, tapi Allah dengan seluruh zat, nama dan sifatnya itulah pencipta. Wa ma siwahu makhluk, yang selain Allah adalah makhluk. Kita tahu Allah maksudnya adalah tadi zat, nama dan sifat. Nah, yang selain itu semua itu adalah makhluk. Walihada qala al-mu'allif rahimahullah wal Qur'anu kalamullah. Maka dari itu si penulis mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Kita tahu Allah bukan makhluk, berarti nama dan sifatnya juga bukan makhluk, sebagaimana zatnya juga bukan makhluk. Manakala Quran adalah kalamullah adalah sifat Allah, berarti Quran juga bukan makhluk. Yakni alfadhahu wa hurufahu wa ma'ani, yaitu lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Kullu dzalika kalamullah, itu semua adalah kalamullah. Li'annal kalam ismun lil hurufi wal ma'ani, karena kalam itu adalah nama untuk huruf-huruf dan makna-maknanya, sebagaimana telah kita lewati juga sautnya. Wa hadza huwa shawabu fi musammal kalam, dan inilah yang benar tentang sesuatu yang dinamakan sebagai kalam. Min haitsu huwa ismun lil lafzi walil hurufi wal ma'ani, dari sisi bahwasanya kalam itu adalah sebuah nama untuk lafaz-lafaz tersebut, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Kama anna musammal insan, sebagaimana sesuatu yang dinamakan sebagai insan adalah ismun lirruhi wal jasad. Insan adalah nama untuk ruh dan jasad sekaligus. Baik, wa huwa shawabul ladzi alaihi ahlul lughah wa alaihi al muhaqqiqun, dan inilah yang benar yang diyakini oleh ahli lughah dan para peneliti. Wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah yang menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kama qarrarahul Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahlu sunnah wal jamaah. Wa qad taqaddamat hikayatul madzahibil batilah fi kalamillah, dan telah berlalu penukilan, yaitu menceritakan tentang mazhab-mazhab yang batil tentang kalamullah. Waraddu alaihim, dan bantahan terhadap mereka. Wa annas shawab, dan bahwasanya yang benar adalah annallaha ta'ala takallama bihadzal Qur'an, bahwasanya Allah memfirmankan Quran ini biharfin wa sautin wa lafaz, dengan huruf, dengan suara, dengan lafaz, sekaligus wal makna juga. Wa sami'ahu minhu Jibril, Jibril mendengarnya dari Allah, bukan membaca dari buku Lauhul Mahfuz dan sebagainya. Fa nazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril turun membawa itu kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menghafal memang hati, yaitu yang dalam bahasa sebenarnya adalah jantung itu. Jadi hafalan ada di situ. Otak jelas ada keterkaitan, tapi letak hafalan adalah di dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat yang jelas di dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi makanya Quran turunnya ke jantungnya Nabi Muhammad, bukan ke otak.
Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang agung, nazala bihir ruhul amin. Jibril, ruhul amin turun membawa Quran tadi, ala qalbik, kepada hatimu wahai Muhammad. Ini wahyunya kepada Rasulullah, bukan kepada Ali atau siapa. Litakuna minal mungzirin, agar engkau termasuk dari para pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Baik, jadi semuanya memang sebenarnya adalah dengan bahasa Arab. Tidak ada yang istilah dia bahasa asing. Baik, dan telah berlalu pembahasan ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada seseorang dari musyrikin meminta perlindungan kepadamu, yaitu apa? Kafir mustakmin, minta keamanan sepanjang selama masuk ke negeri kita misalkan, maka berilah dia keamanan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalamullah. In syartiyah, masuk kepada apa? Pada fiil, berarti ada fiil tersembunyi, ditakdirkan dengan apa? Tafsir yang sejumlah tafsir setelahnya. Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin astajarak. Baik. Walaupun dia mendengarnya dari sebagian sahabat atau dari Rasulullah, tetap yang didengar itu dikatakan sebagai kalamullah. Baik. Sebagaimana case masalah apa? Masalah handphone dan telepon dan sebagainya. Tetap kita mengatakan, oh ini yang ceramah adalah Syekh Fulan. Oh, dia pandai sekali ceramah. Kita tidak akan memuji, oh itu kaset apa yang hebat, atau rekaman atau apa handphone apa yang hebat. Tapi siapa yang pertama kali mengucapkan itu? Walam yakul hatta yasma'a ma huwa ibaratun an kalamillah. Allah tidak berfirman sehingga orang kafir tadi, orang musyrik tadi mendengar sesuatu yang mana dia adalah ungkapan dari kalamullah. Kama yaqulul asy'ariyah, seperti ucapan asy'ariyah. Makanya hakikat akidah mereka adalah apa? Melakukan koreksian terhadap Al-Qur'an. Oh ini lafadznya kurang ini, oh ini perlu dirubah ini lancang, sikap lancang mereka. Baik. Atau orang-orang kullabiyah yang mengatakan apa? Yaitu hikayatun an kalamillah. Intinya sama, tidak yakin bahwasanya yang ada bersama kaum muslimin ini adalah kalamullah. Alladzina yazumuna annal Qur'an alladzi yutla, orang-orang yang menyatakan bahwasanya Quran yang dibaca ini ibaratun an kalamillah, sekedar ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri. Tapi apa? Jibril lah yang mengungkapkan. Jadi yang ada adalah makhluk, karena ini fiilnya makhluk. Naudzubillah. Kama yaqulul kemudian apa? Wa hadza batilun kama sabaq. Ini batil sebagaimana telah berlalu. Walihadza rawal Bukhari rahimahullah fi khalqi af'alil ibad. Maka dari itu Imamul Bukhari rahimahullah dalam khalqu af'alil ibad meriwayatkan bisanadihi an Sufyan bin Uyainah, dengan sanadnya dari Sufyan bin Uyainah. Baik, Bukhari punya sanad langsung kepada siapa? Kepada Humaidi asbatun nas fi Sufyan bin Uyainah. Cuma ana lupa apakah ini dari Humaidi atau dari yang lain. Qal adraktu masyikhatana mundu sab'ina sanah. Kami mendapati para guru kami sejak 70 tahun yang lalu. Entah berapa guru dari Sufyan bin Uyainah, insyaallah. Minhum Amr bin Dinar. Di antara mereka adalah Amr bin Dinar. Baik, murid dari apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yaqul al-Qur'anu kalamullah wa laisa bimakhluk. Yaqulun, semua guru kami mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa fi riwayati Abi Sa'id Ad-Darimi, dalam riwayat Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi fi raddi ala al-Jahmiyah, qala Sufyan bin Uyainah qala Amr bin Dinar. Jelas ini sanadnya lebih tinggi karena Ad-Darimi memang apa? Belajar langsung ke Sufyan bin Uyainah. Baik, Amr bin Dinar mengatakan adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum. Saya mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar dan yang lain-lain juga. Faman dunahum, dan yang setelah mereka dari kalangan kibarut tabi'in dan yang selevel mereka dan seterusnya. Mundu sab'ina sana, sejak 70 tahun yang lalu. Yaqulun, mereka mengatakan Allahul khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah adalah pencipta dan yang selain Allah adalah makhluk. Wal Qur'an kalamullah, sementara Quran kalamullah.
Quran bukan makhluk. Karena dia adalah apa? Yaitu sifat Allah Ta'ala. Minhu kharaj, dari Allah lah Quran itu keluar. Wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepadanya lah Quran itu akan kembali. Wa sanadu sahih, sanadnya sahih, jelas. Wa makna minhu kharaj, makna darinya lah keluar Al-Quran tadi, yakni annallaha huwallazi ibtada al-kalama bih. Allah itulah yang memulai membicarakan memfirmankan Al-Quran. Minhu bada'a. Wa makna wa ilaihi ya'ud ay fi akhir zaman, yaitu di akhir zaman, hinama yurfa'ul Quran, ketika Al-Quran diangkat. Wa huwa syartun min asyrati sa'atil kubra, salah satu dari alamat-alamat kiamat yang besar. As-sa'ah al-kibar. Baik. Kenapa bukan kubra ya? Yaitu apa? Pola muannas. Baik. Wa dzalika idza tarakan nasul amala bih. Peristiwa itu terjadi apabila orang-orang sudah meninggalkan pengamalannya. Nuzi al-Qur'anu minas sudur. Quran dicabut dari dada. Makanya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kami dulu menggunakan metode mengamalkan hadis untuk apa? Menghafalnya. Yaitu biar kita hafal, maka kita amalkan. Karena dengan menghafal, maka yang kita hafal itu, yang kita dengan mengamalkan, maka yang kita hafal itu akan selalu menetap di dalam dada kita. Kalau disia-siakan, tidak diamalkan, lama-lama hilang. Karena nikmat kalau tidak disyukuri memang apa? Akan hilang. Nah, di antara bentuk syukur adalah pengamalannya. Nah, di akhir zaman ketika yang mendominasi memang orang tidak lagi mengamalkan Quran, maka dicabut sekalian dari hati-hati mereka, naudzubillah. Wa minal masahif, dan dari mushaf nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ilahuna wallahu a'lam. Baik. Iya. Bagaimana kalau di sini boleh diberikan kepada yang mana punya istri itu dua-duanya. Qalbun itu ada dua bentuk. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Secara maknawi, dia inilah yang terkait dengan ruh. Secara hissi ini yang terkait dengan apa? Peredaran darah kita dan sebagainya. Dan yang maknawi dan yang hissi dua-duanya adalah di tempat yang sama. Baik. Makanya setan yang mana dia itu adalah berkesan kepada apa? Qalbun yang sifatnya maknawi, merusak hati kita dan sebagainya, tapi dia sendiri kata Rasulullah apa? Yajri ala bani Adam majrad dam. Yaitu dia mengalir di Bani Adam dengan apa? Seperti di tempat peredaran darahnya. Jadi memang saling berketerkaitan di situ. Baik, sebagaimana qalbun yaitu jantung yang sifatnya hissi ini, kalau dia sakit maka seluruh badan sakit. Yang maknawi juga polanya macam itu. Kalau dia sakit maka seluruh anggota badan ini juga fiilnya fiil orang yang sakit. Sakit dalam artian maknawi yaitu apa? Tidak apa istilahnya ya? Tidak baik, tidak soleh. Memang dia ada keterkaitan di situ. Baik, wallahu a'lam. Jadi di sini maksudnya Allah qalbika ini dua-duanya masuk. Yang sebenarnya memang maknawi, tetapi apa? Tempat maknawi adalah di situ juga. Di dada. Buktinya apa? Allah menyebutkan fi suduril ladina utul ilm. Berarti tempatnya memang di situ. Walaupun untuk kedokteran modern yang tentunya apa? Sangat terbatas, mereka lihat tempat peletakan hafalan adalah di otak, yang di situ ada susunan ganglion ini, ganglion itu. Itu sebatas yang mereka tahu. Yang mereka tidak tahu masih lebih banyak. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.